Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah datang pada hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu ya, supaya kedepannya kita lebih nyaman untuk berbicara dan kita bisa saling sharing ke depannya dengan lancar. Mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Suliani, biasa dipanggil Ibu. Mungkin bisa kalian perkenalan satu persatu mulai dari kanan saya terlebih dahulu. Ibu, perkenalkan nama saya Bulan dari kelas 11. Selanjutnya, baik Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Nurhali, biasa disapa Ali atau juga biasa disapa Steven dari kelas 11 B. selanjutnya Perkenalkan Bu, saya Muhammad Faisal, biasa memiliki dari kelas 11-12. selanjutnya Baik, perkenalkan ibu, nama saya Fatimawati, biasa dipanggil Takti. Saya dari kelas 11 juga. Oke. Sebelum kita mulai, apakah dengan posisi duduk seperti ini kalian semua sudah nyaman? Nyaman Bu. Baik. Kalian berempat kan sudah berada di tempat ini untuk melakukan proses konseling kelompok. Ibu akan mulai dulu dengan membuat kontrak waktu, di mana kita akan melakukan kegiatan ini kurang lebih 15 sampai 20 menit. Akan bersedia. Baik. Kita mulai ya. Adapun tujuan dari sesi konseling kelompok kita kali ini itu agar bisa membantu kalian mengatasi permasalahan yang sedang kalian hadapi. Sehingga nantinya kalian bisa memahami akar permasalahan dan kita bersama-sama mencari cara untuk mengatasinya. Dengan begitu, Ibu harap kalian tetap terlibat aktif ya dalam sesi kali ini. Baik Bu. Oke, bagus. Mari kita mulai. Sebelumnya apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ke sesi intinya. Apakah kalian bersedia untuk masuk ke sesi inti dengan menceritakan segala permasalahan kalian secara terbuka? Ibu ingin tahu dulu permasalahan yang mungkin akhir-akhir ini nanti di sini alami. Apakah berkaitan dengan teman-temannya, faktornya seperti apa begitu? Saya Bu, saya merasa tertekan karena pembelajaran yang terasa panjang dan tidak ada variasi Bu. Pembelajaran yang tanpa variasi ya, dan dalam jangka waktu yang lama. Iya Bu. Berarti sistem di sekolah yang membuat saat ini merasa tertekan karena sistem pembelajarannya yang buruk ya. Iya Bu. Oke, kalau yang lainnya bagaimana menurut kalian tentang sistem pembelajaran blok ini? Ulang mungkin. Saya merasa jenuh dengan karena non kompetitif. Oke, kalau kalian merasa jenuh, apa yang akan kalian lakukan? Kalau jenuh kalian di kelas? Saya
berlangsung. Jadi saya ini selalu menahan diri, tapi tetap juga Bu saya di dalam kelas itu tetap tidur Ji. Oke, jadi mungkin ada dari kalian yang kalau memang merasa sudah bosan di kelas dengan sistem pembelajaran ini memilih untuk bolos ya. Oke, Ibu paham. Jadi mungkin dengan bolos itu merupakan salah satu cara kalian untuk menghindari rasa jenuh dan stres ini ya. Nah, apakah dengan bolos kalian merasa lebih baik dengan waktu yang panjang atau pendek tersebut? Bagaimana nak menurut? Apakah yang nak mulai merasakan apabila sudah melakukan bolos? Oke, kalau nanti kalau bolos apa yang nanti rasakan? Saya bisa. Ya, akan bicara baru. Iya, kalau setelah bolos itu saya kayak bebas itu. Tapi saya merasa cemas karena saya dalam banyak materi Bu. Itu juga cemas Bu. Oh, berarti hal ini kalau bolos bukan cuma merasa lega karena bisa terhindar dari rasa jenuh, tapi juga mengalami rasa cemas ya. Pasti ada dalam cerita cemas. Karena bolos itu. Jadi semuanya merasa tertekan karena materi yang terlalu banyak dan pembelajaran yang terasa monoton ya. Nah, ketika kalian merasa jenuh seperti itu, apa yang biasanya terjadi? Apakah ada cara lain selain bolos untuk mengatasinya? Siapa yang ingin berpendapat? Cuma dengan cara bolos untuk menghindari atau adakah cara lain begitu? Kalau selama ini Bu Cuma bolos. Bolos solusinya apa lagi bikin Bu dalam kelas jenuh tidak ada materi masuk ini bolos. Sepertinya kalian merasa terjebak antara memilih untuk bertahan di kelas atau bolos untuk menghindari kebosanan itu ya. Nah, setelah bolos, apakah perasaan kalian itu lega atau khawatir? Kan Khalid tadi sudah bercerita bahwa dia itu bisa khawatir di waktu tertentu karena berpikir ketinggalan materi. Nah, yang lainnya bagaimana? Apakah merasakan kekhawatiran juga seperti Nahali? Saya Bu, iya untuk hal itu saya sedikit hampir sama dengan siapa hari ini yang di sana. Saya merasa sedikit lega, tapi kemudian saya juga merasa semakin jauh tertinggal dan sulit mengejar materi yang telah saya lewatkan Ibu. Jadi meskipun bolos memberikan kalian sedikit kebebasan atau rasa santai, kalian juga merasa khawatir ya dan stres karena ketinggalan pelajaran. Nah, sepertinya kalian merasa lega untuk sementara waktu, tapi di sisi lain juga merasa terbebani karena harus mengejar materi yang tertinggal. Nah, menurut kalian bolos menjadi pilihan untuk menghindari kejenuhan itu ya? Oke, kalau begitu karena bolos merupakan solusi tercepat menurut kalian untuk menghindari rasa jenuh, tapi di sisi lain juga ketinggalan mata pelajaran.
Mari kita coba berpikir, apakah ada cara-cara untuk mengatasi kejenuhan ini supaya kalian bisa lebih bersemangat dan nyaman di kelas. Apakah ada ide-ide atau cara yang kalian ingin berikan untuk nantinya bisa kita aplikasikan di kelas supaya tidak terjadi pembelajaran yang monoton dan membosankan ini? Saya Bu, Ya, silakan. mungkin kalau ada jeda di tengah-tengah atau kalau guru bisa menyampaikan materi itu dengan sedikit ada variasinya Ibu, biar kami ini tidak jenuh dan bosan di dalam kelas ini. Setuju, Bu. Setuju. Belajar kayak di internet itu mungkin kalian lebih bersemangat daripada satu belajar. Baik, Ibu akan mencatat ide-ide dari kalian. Nah, kita akan mencoba bicarakan solusi-solusi ini ya. Nanti Ibu akan bisa usulkan ke pihak sekolah untuk mempertimbangkan cara-cara agar suasana kelas lebih bervariasi. Sekarang, bagaimana kalau kita buat beberapa strategi bersama agar kalian tetap bersemangat di kelas? Nah, misalnya mencoba mencatat poin-poin penting atau mungkin berbagi tugas kelompok. Nah, di sini kita akan fokus pada hal-hal yang kita lakukan di dalam kelas untuk menjaga semangat, dan kita upayakan agar sistem pembelajaran juga lebih baik mendukung. Nah, bagaimana kalau kita mencoba menggunakan teknik dalam pendekatan behavioristik, yaitu salah satunya teknik reinforcement positif. Nah, apakah kalian tahu tentang teknik ini? Tidak. Yang lainnya, apakah ada yang tahu tentang teknik ini? Sepertinya teknik ini menarik Bu. Saya rasa saya sedikit memahami dengan teknik ini dengan sedikit pembelajaran ya. Iya, betul. Nah, penguatan positif atau teknik reinforcement positif ini adalah cara untuk memberikan penghargaan setiap kalian menunjukkan perilaku yang diinginkan. Misalnya, jika kalian berhasil hadir di kelas tanpa bolos, kalian bisa mendapatkan waktu untuk menikmati hal-hal yang kalian sukai. Apakah yang bisa kalian anggap sebagai penghargaan yang menarik? Apa yang kalian sukai? Seperti misalnya menonton kah, atau main game kah, atau pergi jalan-jalan. Yang mana yang kalian sukai? Saya suka makan. Kalau yang lainnya? Bu, saya juga berbelanja online. Yang lainnya makan. Oke, bagus. Jadi bisa kita sepakati bahwa setiap kali kalian berhasil hadir dan terlibat aktif di kelas, kalian akan mendapatkan waktu untuk menikmati hal-hal yang kalian sukai. Nah, jika bisa menempatkan target tersebut, tentunya kalian akan berhasil hadir di kelas tanpa bolos. Kita coba dalam waktu 3 hari saja. Dalam 3 hari ini, apakah kalian bisa hadir tanpa bolos? Kalian bisa mendapatkan waktu tersebut sebagai reward kalian, sebagai respon kalian. Apakah kalian termotivasi atau setuju dengan ini? Setuju, Bu. Saya seperti itu. Saya rasa ini bekerja dengan baik Bu. Saya siap istilahnya Bu. Oke, bagus. Selain itu, untuk menjaga konsistensi kalian, bisa mungkin coba lebih aktif selama di kelas ya, supaya kalian tidak merasa bosan dan membuat catatan-catatan diskusi dengan teman kalian. Nah, untuk membantu kalian untuk tetap terfokus
Nah, karena melihat waktu juga sudah hampir habis, mungkin ibu ingin meminta kalian menyimpulkan satu orang siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang kalian dapatkan dari sesi kita kali ini, sharing-sharing kita kali ini. Singkat saja. Bu, Ya, silakan. terima kasih Bu. Saya merasa setelah melanjutkan koleksi lingkungan ini, saya lebih bersemangat dan siap untuk mencoba langkah-langkah yang telah kita bicarakan tadi. Saya lebih bersemangat lagi. Jadi kali ini mendapatkan motivasi untuk berubah dari perilakunya yang sering bolos ya. Oke, baik. Nah, dengan adanya kesimpulan yang diberikan oleh temannya, mungkin Ibu tutup ya sesi konseling kelompok kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya semua. Dan Ibu tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.